Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman pemirsa YouTube Ulfa Nalaraya. Berjumpa lagi dengan saya Ulfa Nalaraya pada sesi pembelajaran kita terkait dengan public speaking atau bagaimana menjadi seorang pembicara atau speaker yang baik ya. Menjadi seorang pembicara atau speaker yang baik, host, MC, lalu presentator, moderator, sama halnya dengan kita mengukur kemampuan kita, bagaimana kita mampu untuk memberikan pemahaman, mampu untuk menyampaikan segala sesuatu yang menjadi hajat dari acara tersebut kepada orang lain. Jadi tolak ukurnya atau tolak ukur keberhasilan kita dalam menjadi seorang speaker atau pembicara yang baik itu tentu saja dilihat dari seberapa antusias audiens atau pendengar untuk mendengarkan terkait dengan penjelasan-penjelasan kita, lalu bagaimana orang lain menikmati apa yang kita sajikan, apa yang kita pandu, baik dalam proses acara maupun dalam proses belajar pada saat kita menjadi seorang pembicara atau speaker. Nah teman-teman sekalian, seperti telah saya sampaikan pada sesi sebelumnya, bahwa untuk menjadi seorang pembicara atau speaker yang baik itu tentu saja gampang-gampang susah. Dibilang gampang, kadang-kadang susah juga. Dibilang susah, itu juga kadang tidak terlalu sulit. Ada juga sesi gampangnya. Nah, tergantung kita sebenarnya teman-teman sekalian, bagaimana kita mengukur kemampuan diri, mengetahui sisi lemah kita dan mengetahui sisi lebih kita. Nah, sisi lebih kita atau kelebihan kita itu dapat terus kita asah, dapat terus kita pupuk, dapat terus kita latih, sehingga itu nanti akan bisa menghasilkan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih fresh, dan tentunya nanti dapat bahkan menutup kekurangan-kekurangan atau hal yang tidak kita sukai atau hal yang kurang pada kita. Nah, hal yang kurang pada kita itu dapat kita siasati nantinya dengan terus mencoba untuk memperbaiki diri dan meminimalisir kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan pada bagian-bagian yang kita yakini memang kita merasa kurang di bagian tersebut. Teman-teman sekalian, pemirsa YouTube Ulfa Nalaraya, pada sesi yang ketujuh pada hari ini, saya akan mencoba untuk mengajak teman-teman untuk membahas ya, atau belajar bersama-sama terkait dengan hal-hal apa yang dianjurkan pada saat menjadi seorang pembicara atau speaker yang baik ya, baik itu MC. Jadi dalam tatanan MC, host, presentator, moderator itu sebenarnya kurang lebih sama saja, hanya saja nanti pada beberapa poin-poin tertentu saja yang berbeda, tapi esensinya sebenarnya semuanya itu adalah merupakan satu kesatuan yang sama teman-teman sekalian. Nah, kalau pada sesi sebelumnya saya sudah menyampaikan ya, atau mengajak teman-teman untuk belajar bersama-sama terkait dengan hal-hal apa yang perlu kita perhatikan, maka kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama-sama ya, terkait tentang hal-hal yang sangat dianjurkan ketika menjadi seorang pembicara atau menjadi seorang MC. Mungkin hal-hal ini sudah teman-teman lakukan, tetapi bisa jadi juga kadang-kadang kita lupa untuk melakukan. Ala bisa karena terbiasa teman-teman sekalian, sehingga jika kita sudah terbiasa untuk melakukannya, maka insya Allah nanti akan menjadi suatu kebiasaan atau habit pada saat kita perform di atas panggung ya. Apa saja teman-teman hal-hal yang sangat dianjurkan ketika kita menjadi seorang speaker atau pembicara ya? Yang pertama yaitu sikap-sikap yang harus kita miliki, yaitu yang pertama adalah extrovert. Sikap-sikap yang sangat dianjurkan itu extrovert. Apa itu extrovert teman-teman? Nah, extrovert itu adalah suatu sikap ya yang membuat kita membuka diri
lebih welcome ya, lebih menerima apapun masukan yang ada di sekeliling kita. Namun yang perlu diwaspadai adalah ekstrovert bukan berarti seorang pembicara atau seorang MC itu terbawa arus atau mudah dengan sangat diatur-atur oleh banyak orang, karena hal itu tentu akan membingungkan, terutama pada saat sebelum atau sesaat sebelum acara itu berlangsung. Kadang-kadang banyak sekali yang mencoba untuk mengatur acara, padahal itu sudah bukan hari H lagi, itu sudah jam H itu sudah sebentar lagi, last minute sudah mulai acara gitu kan. Di menit terakhir, jam-jam genting, jam-jam rawan gitu ya, baru kadang diminta untuk ganti, yang ini diganti, yang ini sebaiknya nggak begini, kadang-kadang seperti itu. Atau ada juga yang kadang yang ini kadang-kadang dirasa nggak pas, nanti yang B ngomongnya lain lagi. Itu kadang-kadang itu membuat konsentrasi ya seorang MC atau seorang pembicara itu buyar kadang. Jadi kita kadang bingung mau ngapain, mau ngikutin yang mana gitu. Sehingga di situ dibutuhkan ketegasan. Jadi kalau acaranya sudah mulai, segera tegas, ini yang mana gitu. Tanyakan kepada empunya acara atau yang memang memanajerial acara tersebut, atau yang minta tolong seorang MC atau host itu untuk memandu acara tersebut gitu ya. Perubahan-perubahan itu sebenarnya hal yang lumrah, tapi jangan sampai perubahan-perubahan itu menimbulkan kebingungan ya, baik dari panitia sendiri maupun dari MC-nya sendiri ya. Jadi ekstrovert itu adalah membuka diri terhadap perubahan-perubahan acara yang berlangsung. Jadi kita lebih simple gitu, bukan simple, kita lebih bisa untuk menyesuaikan ya, mengadaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut ya. Karena setiap acara pun tentu memiliki tujuan atau urgensi untuk dilakukan, dan biasanya itu sudah ada skripnya, sudah ada maksud dan tujuannya yang tentu saja nggak jauh-jauh dari apa yang sudah dipaparkan sebelumnya. Hanya kadang teknisnya saja atau pelaksanaannya saja, urutannya mungkin yang diubah ya. Yang kedua, ekstrovert yang saya maksud adalah sebelum acara, di dalam acara maupun setelah acara. Setelah acara terutama, jangan lupa kita menjadi sangat penting untuk mengetahui feedback ya, timbal balik dari orang-orang sekitar dan penyelenggara terkait tentang acara yang terlaksana atau acara yang kita pandu. Apa reaksi publik, apa reaksi sekeliling kita terkait dengan acara yang sudah kita pandu tersebut ya. Apakah itu sudah memuaskan, apakah itu ada masukan, dan lain sebagainya. Disitulah pentingnya kita melakukan upaya untuk memiliki sikap ekstrovert atau membuka diri. Bukan berarti masukan-masukan itu akan membuat kita down ya, teman-teman tidak perlu down kalau MC-nya ini kurang ini. Ambil itu sebanyak-banyaknya, seperti filosofi bahwa ketika kamu dilempari oleh batu bata, ambil batu bata itu lalu kumpulkan. Nanti suatu saat ketika batu bata itu sudah banyak, susunlah satu persatu ya. Nanti bisa belikan semen, belikan pasir ya, ditambah-tambahin, artinya dimodifikasi atau dipoles. Masukan-masukan itu bisa jadi sebuah rumah yang megah dan mewah. Seperti itu kiranya mungkin ya, masukan-masukan yang kita terima dari orang-orang kita tanggapi dengan baik, teman-teman sekalian ya. Selanjutnya yang kedua, sikap-sikap yang sangat dianjurkan atau hal yang sangat dianjurkan yaitu kita diminta untuk mempunyai sikap generalis. Generalis itu apa? Generalis itu adalah bersikap untuk umum. Kita memang kadang-kadang tidak boleh mengeneralkan sesuatu, jadi hal yang spesifik kita generalkan atau kita samakan secara umum ya, tidak semua hal. Tetapi untuk menjadi seorang pembicara atau master of ceremony harus mempunyai sikap yang general atau bersifat umum. Dalam arti di sini adalah kita harus bisa dalam tanda kutip bersikap netral, lalu bersikap biasa saja. Kadang-kadang yang sulit bagi seorang master of ceremony. Misalnya, kadang-kadang ketika kita contohnya melaksanakan atau menjadi seorang MC lomba. Nah, untuk menjadi seorang MC lomba ya, itu kan kadang-kadang pesertanya ada yang kita kenal tuh. Nah, peserta yang kita kenal dengan yang tidak kenal
Kadang-kadang perlakuannya beda. Kalau yang dikenal kadang-kadang ada kalimat puji-pujiannya atau kalimat-kalimat sapaan yang membuat mereka akhirnya semakin bersemangat karena merasa dikenal oleh mikrofon sang pemilik mikrofon atau seorang MC ya pada saat ngomong. Nah, sedangkan yang tidak kenal kadang-kadang merasa kurang semangat meskipun tidak juga ya. Jadi kita harus bersikap general atau bersikap sportif lah ya. Jadi bersifat atau bersikap general atau secara umum. Itu kurang lebih contoh yang singkat ya, masih banyak contoh lainnya. Selanjutnya yang ketiga, teman-teman sekalian, terkait dengan sikap-sikap yang dianjurkan dalam menjadi seorang pembicara atau master of ceremony adalah fleksibel. Tidak jauh berbeda dengan yang pertama dan yang kedua tadi, itu extrovert dan generalis. Sikap fleksibel ini sangat dibutuhkan ketika kita menjadi seorang pembicara atau MC, host dan lain-lain. Mengapa? Karena seorang pembicara atau host yang baik yang bisa bersikap fleksibel itu tentu saja akan mudah dimasuki oleh masukan-masukan, lalu arahan-arahan yang sifatnya urgent saat itu, insidensil saat itu ya. Dan juga tidak terlalu kaku. Ya, kasarnya tidak terlalu kaku ya Indonesianya. Jadi pada saat melaksanakan acara itu juga nggak harus pakemnya banget ya, sesuai dengan urutan sesuai dengan kata-kata yang sudah diketik atau yang ditulis, tetapi paling tidak sedikit bisa berimprovisasi, lebih bisa fleksibel, kadang-kadang menyesuaikan dengan acara. Misalnya contoh yang disebut namanya tidak datang, kadang-kadang langsung dibisikin diganti dengan ini, jadi nggak langsung gugup, jadi bisa fleksibel ya. Baik Bapak Ibu gitu kan, mohon izin untuk menalat ya, jadi sambutan akan disampaikan oleh ini misalnya gitu, sehingga orang yang tidak disebutkan namanya tadi yang harusnya Bapak A tapi ternyata Bapak A tidak ada confirm, sudah dibacakan tidak ada, lalu digantikan dengan si B. Si B itu tetap merasa terapresiasi bahwa dia sebenarnya bukan pemain cadangan gitu ya, tetap merasa dibutuhkan dan tetap merasa sebagai bintang dalam acara kita. Itu fleksibel ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, yang keempat yaitu sikap-sikap yang sangat dianjurkan, hal yang sangat dianjurkan itu friendly. Bersikap bersahabat, hampir sama dengan 1, 2, 3 tadi, tapi friendly terasa lebih dekat. Friendly itu artinya sedikit bertolak belakang juga dengan ini tadi ya, generalis itu pada saat lomba yang kita harus bisa memperlakukan sama audiens kita. Friendly ini ditempatkan biasanya di acara-acara non formal ya, yang acara pernikahan, syukuran dan lain sebagainya. Terlihat sikap dari seorang MC atau pembicara yang sangat dekat dengan audiensnya, bersahabat dengan audiens, baik dari segi bahasa tubuhnya, baik dari segi kalimat-kalimat sapaannya ya. Jadi bahasa zaman sekarang, bahasa kekinian sekarang SKSD ya, sok kenal sok dekat, gak apa-apa. MC harus memang begitu, harus sok kenal sok dekat dikit ya, untuk mengapresiasi kehadiran dari Bapak Ibu tamu undangan yang sudah hadir meluangkan waktunya ya. Jadi lebih bersahabat itu jangan kalimatnya aja yang bersahabatnya bahasa tubuh enggak, atau bahasa tubuhnya aja tapi kalimatnya enggak. Jadi harus benar-benar kedua-duanya, sehingga perform kita memang sama-sama sangat didukung. Misalnya contohnya friendly, selamat datang diaturkan kepada yang terhormat misalnya ya, direktur PT apa gitu ya. Halo, biasa sekali Bapak Ibu dikenal sebagai sosok yang sangat menyukai dan mencintai musik ya, diapresiasi juga friendly, terlihat bersahabat. Semoga setelah memberikan ucapan selamat dan menikmati hidangan, beliau berkenan untuk menyumbangkan satu buah tembang kesayangannya untuk kedua mempelai dan kita semua di hari bahagia yang sangat spesial ini. Tentu saja kehadiran beliau beserta satu tembang manis nantinya akan menjadi catatan sejarah bagi Ulfa dan Dinul Haq dalam prosesi hari bahagia pada kesempatan hari ini, ya kan? Jadi terlihat seperti friendly, padahal MC tuh nggak tahu sebenarnya beliau tuh memang direktur perusahaan apa gitu, tapi nggak tahu benar atau nggak deket banget, hanya sekedar tahu saja beliau seorang suka musik misalnya, suka apa ya, boleh diambil lah dari sisi-sisi itu, atau diambil dari sisi-sisi kepemimpinannya mungkin yang luar biasa. Kalau kita tahu dia adalah pemimpin biasanya
tentu saja punya nilai-nilai kepemimpinan yang sudah tidak diragukan lagi. So mesti kita nggak kenal dekat banget, kita masih bisa bersikap atau terlihat sangat bersahabat, ya, bersikap bersahabat dengan audiens tersebut. Itu dia tadi friendly, teman-teman, ya. Selanjutnya, ya, yang kelima, teman-teman sekalian. Yang terakhir, sikap-sikap yang sangat dianjurkan yaitu kreatif dan inisiatif. Tadi kreatif sudah disampaikan pada hal-hal yang perlu diperhatikan, ya. Maka saya akan membahas terkait dengan inisiatif. Nah, teman-teman sekalian, ini kadang-kadang yang dilupakan oleh seorang pembicara atau seorang master of ceremony selama ini. Apa itu? Inisiatif, ya. Inisiatif itu apa sih sebenarnya, teman-teman sekalian? Ya, kalau mengikuti kamus, ya, inisiatif itu adalah ya inisiasi, kan, ya, menginisiasi, ya, merupakan idenya, ya, dari seseorang, ya, inisiatifnya dia melakukan sendiri segala sesuatu yang sekiranya menurut dia itu baik, ya, menurut dia itu pas. Itu inisiatif. Inisiatif itu tidak diperintah, tidak disuruh-suruh, tidak diatur-atur. Itu dia inisiatif. Nah, kadang-kadang dalam sebuah acara, ya, teman-teman sekalian, terutama pada saat menjadi MC atau host, karena kita merasa adalah petugas, bagian dari petugas panitia, kadang kita memenuhi tugas kita hanya sebagai MC saja atau pemandu acara saja. Setelah dikasih skrip, ya, dikasih susunan acara, sudah kita menyelesaikan tugas kita untuk menjadi MC itu sudah selesai. Kadang-kadang tidak ada inisiatif sama sekali untuk misalnya membuat suasananya tambah meriah, atau misalnya ada sesuatu insidensial. Contoh pernah ya saya dapati, teman-teman sekalian, saat itu jadi acara resepsi pernikahan. Tahu sendiri kan, teman-teman sekalian, kalau misalnya acara resepsi pernikahan itu tentu saja ya ada jamuan makan, lalu ada musik-musik gitu, ya, lagu-lagu gitu, pemberian ucapan selamat dan sebagainya. Nah, yang hadir saat itu pada saat untuk mengiringi Bapak Ibu tamu undangan memberikan ucapan selamat, kita akan diiringi oleh tembang-tembang istimewa, ya, persembahan dari Nalaraya Band misalnya, kayak gitu. Nah, ternyata artisnya ini, biduan ini belum datang, teman-teman sekalian. Kadang-kadang belum datang. Nah, belum datang itu karena kesalahan jam. Jadi acara jam 8, dia ngiranya jam 9. Nah, kebetulan misalnya keyboardnya atau playernya ini juga kurang ini gitu kan, misalnya nggak mau nyanyi atau gimana, gak ada yang nyanyi kan. Nah, kalau misalnya teman-teman menjadi host atau MC sekiranya bisa nyanyi, nggak apa-apa, modal suara pas-pasan juga nggak masalah, ya. Yang penting masih pas di note-note sedikit-sedikit gitu, ya, nadanya lari dikit-dikit, itu nggak masalah lah gitu. Jadi nggak apa-apa, jadi ngisi aja acaranya sebagai pembuka gitu kan, sebagai pemanis suasana, nggak apa-apa nyanyi 1-2 lagu sampai penyanyi aslinya itu datang. Saya pernah mendapati kejadian seperti itu. Saya sudah sampai nyanyi 1, 2, 3 lagu, ya, teman-teman sekalian. Itu belum datang juga penyanyinya, karena dia ngira mau jam 9, padahal acaranya sudah mulai jam 8. Kebayangkan kalau misalnya ada 1 jam saya melakukan acara pembukaan sekitar 15 menit saja, berarti ada sekitar 40 menit kosong. Saya nyanyi 3 lagu, itu masih 15 menit. Jadi masih sisa 20 menit lagi. Sambil ditelepon-telepon terus tuh sama ininya, manajemennya dari yang pihak band gitu. Akhirnya saya berinisiatif, nggak mungkin nyanyi terus kan, sudah 3 lagu, lama-lama nanti juga hadirnya bosen, apalagi itu baru pembukaan, ya, teman-teman sekalian. Alhasil di antara bapak ibu hadirin tamu undangan, kadang-kadang juga nggak mungkin kita nggak kenal siapa-siapa gitu. Biasanya kita pasti ada yang kita kenal, jadi kita bisa persilakan inisiatif untuk meminta beberapa dari tamu undangan itu untuk menyumbangkan suara emasnya, tembang-tembang yang mereka suka. Itu biasanya bisa kan, bisa 1-2 lagu atau 3 lagu. Kalau memang ternyata tidak ada yang kita kenal sama sekali, sudah nggak apa-apa, manggil aja. Jadi kepada keluarga, ya, gitu kan, kepada keluarga yang punya hobi nyanyi atau yang mungkin tidak hobi nyanyi tetapi ingin memberikan sejarah tersendiri bagi kedua mempelai pada hari ini untuk menyumbangkan 1 buah lagu untuk kedua mempelai, kami persilakan bergabung bersama kami di Sumber Suara. Ya, kadang-kadang keluarga juga mau gabungan, atau kadang-kadang malu keluarga datang bisikin ke kita, tolong manggil ini, biasanya gitu.
Jadi alhamdulillah hal-hal tersebut dengan inisiatif yang saya lakukan, akhirnya 1 jam acara berlangsung di awal itu ternyata meriah-meriah saja, enak-enak aja, enjoy-enjoy saja gitu. Jadi terlihat tetap seperti acaranya memang disetting seperti itu, padahal aslinya penyanyinya itu belum datang karena lupa gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman, ini inisiatif, dan masih banyak contoh-contoh lainnya terkait dengan inisiatif itu sendiri. Apalagi ya contohnya ya, terkait kalau misalnya kita menjadi seorang pembicara. Menjadi seorang pembicara kita dikasih waktu misalnya untuk 30 menit. Jadi kita dikasih 1 jam, 30 menit materi, 30 menit tanya jawab. Nah teman-teman, memang kalau kita menyampaikan materi, kadang-kadang apalagi kalau nggak pakai slide ya, slideshow, audio, visual, pakai pun kadang 30 menit itu sudah kelamaan bagi mereka. Udah ngantuk-ngantuk pesertanya, sudah miring kiri miring kanan gitu kan. Kita juga harus peka, jadi pembicara nggak langsung ya udah kamu ngantuk-ngantuk aja, saya yang penting saya selesai menyampaikan materi. Nggak bisa teman-teman sekalian ya. Profesional speaker yang baik itu tentu akan mengerti audiensnya. Sudah lihat keadaan seperti itu, maka kita harus berinisiatif. Meskipun tadi tidak ada yel-yel misalnya, kan yang bisa membangkitkan itu yel-yel atau bernyanyi bersama. Sudah, jadi 30 menit ngambil waktu 2 menit atau 3 menit saja untuk meregangkan otot, relaksasi, istilahnya kalau di Germas Gerakan Masyarakat Sehat ya, kalau kami di kesehatan, teman-teman di kesehatan atau teman-teman lainnya sekarang ya, untuk semua masyarakat seluruh Indonesia kita diminta untuk bergerak ya, setiap 2 jam kita diminta untuk bergerak, terutama kalau untuk teman-teman yang bekerja di depan laptop, duduk gitu ya, bukan yang menggunakan mobilisasi anggota tubuh lainnya dari satu tempat ke tempat lain. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi bisa dikasihkan yel-yel gitu, diajarkan yel-yel, meskipun sebenarnya awalnya memang mereka belum punya yel-yelnya gitu. Kita buatkan yang singkat-singkat saja, nggak masalah. Nah, itu akan bisa membuat mereka tidak ngantuk lagi. Kita bisa lanjut lagi materinya gitu. Atau nanti pada saat selesai kita bisa minta review materinya misalnya secara singkat gitu ya, tapi dengan cara-cara yang lugas, dengan cara-cara yang simple, yang tidak dikesan bahwa audiens itu kita gurui ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman, hal-hal yang sangat dianjurkan ya, atau sikap-sikap yang sangat dianjurkan ketika kita menjadi seorang pembicara ya, menjadi seorang MC, host, presenter ya, moderator dan lain sebagainya. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini juga dapat teman-teman pahami ya. Saya yakin teman-teman semua sudah melaksanakan semua itu ya, hanya saja tinggal kemauan kita untuk terus mengasah dan mengasah. Intinya jangan takut mencoba ya teman-teman. Biasanya juga kita pada saat memandu acara itu kadang-kadang juga dibutuhkan suatu hal yang sifatnya baru. Jadi ada hal-hal baru yang membuat acara yang kita pandu itu istimewa, dan kita juga kadang-kadang menawarkan konsep kepada mempelai. Kadang-kadang mempelai itu bingung mau kayak gimana gitu kan. Contohnya misalnya pada saat proses akad nikah, mereka ingin gitu ada acara salaman dengan kedua orang tua dengan cara salam takzim. Nah kadang-kadang kalau misalnya MC-nya tidak friendly gitu kan, maunya cepet-cepet aja selesai, sudah proses selesai penyerahan buku nikah, sudah istirahat penutup gitu. Padahal di situ sebenarnya kalau tidak buru-buru untuk acara resepsi ya, tidak dalam 1 hari, itu bisa dilakukan sungkeman atau salam takzim. Itu bisa permohonan izin pada orang tua, permohonan doa restu pada orang tua bahwa itu adalah hari pertama mereka bergerak sebagai suami istri, mohon maaf segala salah dan hilaf selama ini gitu kan, dan lain sebagainya. Makanya itu yang saya bilang tadi, 5 hal ini, 5 komponen ini kalau misalnya teman-teman bisa laksanakan dan bisa terus latih ya, extrovert, generalis, fleksibel, friendly ya, dan inisiatif, insyaallah teman-teman juga akan menjadi speaker atau pembicara, juga host, MC, presentator, moderator yang selalu dinanti apa persembahannya, karena kita biasanya selalu menampilkan hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru itu baik dari tata bahasa kita, lalu penguasaan kosakata kita ya, dari tata cara kita menyampaikan, quote-quote yang kita punya ya,
Kalau misalnya belum bisa buat quote sendiri, nyontek-nyontek aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting kita memang paham maksudnya dan kita juga menyampaikannya juga dengan enak ya. Insya Allah juga nanti akan diterima dengan enak. Lalu kostum, ya kostum yang baru juga perlu teman-teman sekalian, karena kalau misalnya nggak lucu kan, hari ini teman-teman misalnya ngisi materi di sekolah A gitu kan, terus nanti menggunakan baju ungu nih, ungu kayak saya nih, baju warna ungu ya, lilac, ungu ya, purple. Teman-teman pecinta ungu dan purple, saya suka banget soalnya. Jadi hari ini temanya ungu, lilac. Jadi kalau bisa sih bertema, jadi setidaknya warna itu menjadi satu kesatuan yang melekat pada diri kita ya. Tidak melulu bicara soal cantik dan gagah sih teman-teman sekalian, yang penting rapi, lalu sopan, kitanya nyaman menggunakan ya, suka dengan warnanya ya, insya Allah kita juga akan menyatu dengan kostum atau pakaian yang kita pakai, karena pakaian yang kita pakai ya penutup aurat kita ini ya, badan kita ini tentu saja akan membentuk karakter dan karisma kita sendiri pada saat on stage teman-teman sekalian ya. Jadi pas di sekolah A pakai baju ungu ya, terus minggu depan disuruh ngisi materi di sekolah A lagi pakai baju ungu lagi, kan bosen teman-teman sekalian. Nggak harus yang baru-baru terus, tapi minimal kalau misalnya sudah di SMA A, misalnya SMA Nusa Bangsa gitu pakai baju ungu, terus minggu depannya di SMA Karya Bakti misalnya baju biru gitu. Kalaupun misalnya kita benar-benar yang nggak lagi beli baju baru terus nggak mungkin juga misalnya ya teman-teman, ya dipadukan, ditukar, nanti di sekolah sana nanti pakai yang biru, di Nusa Bangsa pakai biru, di Karya Bakti pakai yang ungunya gitu. Atau misalnya bisa dimodif, itu tips juga dari saya ya teman-teman sekalian. Jadi semuanya tetap terlihat fresh, baru, dan teman-teman bisa memberikan perform yang terbaik bagi semuanya, tidak hanya dari body language-nya, tidak hanya dari pengucapan, tidak hanya dari kosakatanya, cara penyampaiannya, juga dari kostum atau penampilan teman-teman. Demikian ya teman-teman sekalian untuk sesi ke-7 pada kesempatan ini. Semoga kita semua selalu sehat. Saya tidak henti-hentinya berdoa agar pandemi kita segera berlalu dan kita semua diberikan kesehatan dan keafiatan untuk bisa melaksanakan aktivitas kita seperti sedia kala tanpa hambatan. Semoga teman-teman sehat selalu, bahagia selalu, dan diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Terima kasih teman-teman semua. Jangan berhenti belajar. Terus belajar, berlatih, belajar, dan berlatih. Insya Allah di satu titik ya, teman-teman akan menemukan satu perform terbaik yang teman-teman punya. Sehingga satu perform terbaik yang teman-teman punya itu akan menginspirasi perform teman-teman selanjutnya, dan selanjutnya lagi. Terima kasih. Salam hormat dari saya Ulfa Nalaraya. Jangan lupa like, subscribe, ya, share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman-teman, keluarga yang membutuhkan, ya. Dan jangan lupa ya teman-teman, jika ada hal yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh komentar di bawah ini. Insya Allah saya akan menjawab baik secara langsung melalui komentar, dan juga jika banyak yang menanyakan hal tersebut atau dirasa perlu, saya akan buatkan atau share ke teman-teman kembali dalam bentuk video seperti ini. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.